Baik, balik lagi bersama gua Fahri Rozi Imran di Rasa Kita Podcast. Asik. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik aja dan pun semoga tetap sehat dengan em, adanya varian baru. Semoga kita semua dijaga, diselamatkan dan dibahagiakan gitu. Oke, sekarang gue coba untuk monolog ya. Gue coba untuk cerita sendiri di podcast kali ini. Gue juga bingung nih bahasnya apa. Oh iya, gue mau cerita aja. Tadi sebelum rekaman, gue juga sempat lihat, sempat apa namanya, sempat nonton bahwa kalau misalkan podcast itu ataupun bisa kita katakan bisnis itu jangan cari kenapa kenapa yang dengar sedikit, kenapa yang nonton sedikit, kenapa subscriber kita sedikit. Itu tadi sempat dari Bang Panji gue lihat. Jadi awalnya gue akan cerita bahwa kalau misalkan kita buat karya, kita buat suatu bisnis, karya yang dibisniskan, yaitu kita harus lihat apakah produk kita itu perlu dilirik oleh orang atau enggak gitu. Jadi jangan sampai orang lirik itu ketika kita belum maksimal. Jadi nanti kan bakal ada begini. Bakal ada apa yang kita lihat pertama itu akan nempel sebenarnya. Akan terekam sampai kapanpun. Nah, makanya gimana caranya biar kita banyak subscriber, ya kita harus bahasa ininya sih introspeksi, apakah kita perlu ditonton orang apa enggak, perlu didengar orang apa enggak, udah layak apa belum gitu. Jadi sebenarnya jangan nyalahin orang buat lu kenapa sih nggak dengerin, lu kenapa sih nggak subscribe, lu kenapa sih, ya berarti karena karyanya belum maksimal gitu. Nah, kenapa gue sempat nonton itu, sebenarnya gue juga sempat berpikir apa sih podcast, apa sih podcast di Spotify bedanya sama di YouTube kayak gitu. Gue juga sempat awalnya tuh podcast tuh apa sih, maksudnya apakah harus ada bahan yang perlu kita bahas, ataukah ada mic yang bagus, audio yang keren dan sebagainya, apakah itu yang baru dinamakan baru bisa kita namakan podcast atau gimana. Ternyata yang gue tangkap ya, yaitu hanya podcast itu hanya kayak audio and man. Jadi suara kita aja sebenarnya, suara kita ya. Persoalan tentang bahannya apapun itu ya gimana kita, yang penting kita bisa untuk mendeliverikan apa yang ada di dalam diri kita begitu. Bagus atau enggaknya sebenarnya subjektif, jadi gimana orang yang dengarnya gitu. Cuman kita juga punya batasan, kira-kira segini orang berapa nontonnya nih kalau kita rekaman segini, terus kalau kita rekaman segini kira-kira berapa nontonnya. Jadi sebenarnya memang tidak boleh untuk menyalahkan, kenapa lu nggak dengar gini meski teman dekat lu gitu. Kitanya harus bagus dulu sebenarnya, kita harus bagus dulu. Dan
isi materinya ataupun isi obrolannya ya yang memang harus sesuai dengan apa yang sedang terjadi. Itu bahkan menurut gue lebih lebih kayak nyata aja gitu. Oh iya bener, gue pernah ngalamin ini gitu. Lebih realistis lah kita kalau misalkan ini bercerita gitu. Ya gue juga bingung ya, kenapa banyak yang bikin podcast cuman ataupun bikin YouTube ataupun bikin apapun itu ya hanya beberapa bulan, beberapa tahun gitu. Memang sebenarnya yang sulit itu konsistennya. Gue jujur aja, yang sulit itu konsistennya. Gue itu baru udah ngerem berapa lama ini, berapa bulan ya, karena memang begitu, kurang konsisten. Cuman gue sekarang mencoba untuk lebih konsisten lagi. Ya gue nggak tahu ini ada duitnya apa enggak dan sebagainya. Yang jelas apa yang gue rasakan gue curahkan di sini. Jadi gue perlu kanal yang memang bisa menampung apa yang gue pengen ceritakan begitu. Karena gue rasa gue perlu cerita ke tempat dimana gue bisa dihargai. Gue perlu cerita dimana ke tempat itu bisa dengar gue gitu. Jadi karena gini, banyak yang memang ketika kita pengen cerita, kita pengen apapun itu berkeluh kesah, kita malah menjadi bahan olok-olokan atau malah lu sih kayak gini begitu. Jadi malah disalahin. Meski ya nggak tahu ya perspektifnya salah atau benar, tapi sebenarnya orang itu ya pengen, ya kita pengen bercerita, pengen didengar, pengen dihargain. Jangan sampai orang itu malah pengen cerita tapi malah disudutkan gitu. Makanya gue memilih tempat ini sebenarnya udah lama kan, 2020 gue bikin tuh, udah lama. Ya karena itu gue nggak mau ada yang bisa ngebatasin gue nggak mau ada yang bisa menyudutkan gue persoalan apapun itu. Makanya gue untuk inisiatif aja sendiri buat bikin YouTube, bikin masuk ke Spotify dan sebagainya. Kalau ya sebenarnya gue juga bingung sih kalau misalkan bareng Ridwan lagi, bareng Dika lagi, bareng Gian lagi, orang-orang yang udah pernah gitu. Ya mungkin kalian bosen dengarnya. Cuman ya sekiranya ada yang mau buat bareng, mau buat bikin konten bareng, ngobrol bareng, ya silahkan. Tinggal komen ataupun tinggal kontak gua, tempat dan gimananya ya kita bahas aja nanti. Itu ya gue juga masih amatiran lah bahasanya. Oke, sekarang kan lagi rame sebenarnya. Ya gue juga nggak mau terlalu bahas terlalu dalam ya. Ini lagi rame nih tentang di daerah Wadas, bukan Wadas Kerawang, Wadas di Jawa Tengah. Itu ada lahan pemukiman yang memang mau digusur lah, cuman gue belum tahu aslinya gimana, terus keterangannya gimana, lagi mencari soal itu. Jadi banyak di Twitter, di Instagram, di status WhatsApp dan dimanapun itu kan dari pihak berwajib, pihak kepolisian datang berbondong-bondong, terus ada juga video-video yang tersebar gitu ya, video tindakan represif dari aparat. Ya gue juga maksudnya belum tahu betul, cuman gue dari sudut pandang gue sendiri
Jadi kalau yang gua tangkap ataupun gua rasakan dan gua pandang, banyak lah di sini pandangan-pandangan orang, wah kayak gini segala macem gitu kira-kira. Gua ada berita di sini dari Ahmad Latif, Ketua PBPMI bidang advokasi dan kebijakan publik. Itu gua ngutip di sini nih. Desa Wadas Purworejo, Jawa Tengah, warga sekitar menolak penambangan batu untuk material uruk bendungan benar. Bentrokan terjadi di lokasi. Bidang advokasi dan kebijakan publik PBPMI mengecam tindakan represif terhadap warga Wadas penolak tambang gitu. Warga Wadas yang sedang mempertahankan tanah dan ruang hidupnya dari kerusakan lingkungan mendapatkan kekerasan dan represif dari aparat keamanan, di mana warga sekitar menghadang rencana sosialisasi pematokan lahan yang diproyeksikan akan dijadikan lokasi pertambangan kuari bantuan andesit sebagai bahan material proyek strategis nasional PSN Bendungan Bener. Menurut Ahmad Latif, proyek pembangunan bendungan ini ke depan sangat mengkebiri dan merampas hak serta ruang hidup warga, mata pencaharian dan ekosistem. Aktivitas pertambangan akan mengeruk bukit dan berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan, serta mendatangkan bencana alam. Di sisi lain, proyek tambang yang akan dioperasikan di Desa Wadas tidak mempunyai AMDAL. Tuh kata Bang Ahmad Latif. Terus juga ada tindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian merupakan suatu bentuk pelanggaran HAM dan perampasan ruang hidup yang dilakukan telah memangkas konstitusi. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam Undang-Undang 1945 pasal 28A yang berbunyi setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kami selaku organisasi dari embrio Nahdlatul Ulama sangat sepakat mengenai tanah yang sudah dikelola oleh rakyat selama bertahun-tahun, baik melalui proses iqta redistribusi lahan oleh pemerintah atau ihya pengelolaan lahan, maka pemerintah haram mengambil tanah tersebut. Tanah tersebut 1945 pasal 33 ayat 3 secara implisit mengatakan rakyat memiliki kedaulatan penuh untuk mengelola sumber daya alam. Selain itu, penambangan yang terjadi di bumi Wadas adalah jalan untuk melancarkan proyek strategis nasional Bendungan Bener yang termaktub dalam PP 42 tahun 2021 yang merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal Peraturan Putusan Nomor 91 PUU strip XV 111 strip 2020 tentang pengujian formil Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamanatkan untuk menangguhkan segala hal, baik berupa tindakan maupun juga kebijakan yang bersifat dan berdampak luas. Sehingga pembangunan Bendungan Bener dan segala perangkat pendukungnya harus dihentikan secara cepat dan tegas. Jangan lagi ada tragedi perampasan hak-hak rakyat dan merugikan rakyat dengan cara apapun, ungkap tegas Ahmad Latif. Latif, sapaan akrabnya, melanjutkan bahwa atas nama rakyat, warga NU dan PBPMI, kami meminta Kapolda Jateng untuk segera membebaskan warga Wadas yang ditahan, juga meminta kepada Gubernur Jateng untuk menunda pengukuran baik yang sudah disetujui rakyat maupun yang belum disetujui atas nama rakyat dan atas nama warga negara Kesatuan Republik Indonesia sampai selesai bermusyawarah dan menghindarkan clash antara rakyat dengan aparat negara. Latif memberikan saran kepada pihak aparat negara, bebaskan 60 warga yang ditahan termasuk keluarga atau kader PMI sebelum lonjakan dan amarah rakyat makin melonjak. Itu. Jadi memang keadaan di sana tuh lagi benar-benar kacau lah ya. Semoga
perjuangan dari warga Wadas, perjuangan dari beberapa aliansi-aliansi yang mempertahankan bisa menjadi jalan terbaik ataupun bisa menciptakan bisa menciptakan keputusan yang memang menjadi kedaulatan bagi rakyat Indonesia. Itu dari Bang Ahmad Latif, bidang advokasi dan kebijakan publik, dalam menanggapi dari daerah Wadas tersebut. Ya, semoga Indonesia aman, tentram. Semoga apa yang sedang terjadi di berbagai daerah, termasuk di daerah Wadas atau di daerah manapun, itu cepat diatasi, cepat selesai, dan tidak ada lagi tindakan represif dari aparat kepada warga. Karena saya juga pernah melakukan ataupun melakukan pemberian aspirasi kepada pemerintah. Ya, mungkin ada hal-hal yang harus dilakukan oleh pihak aparat, cara lain selain tindakan represif tersebut. Begitu. Karena menurut gue juga pernah dengar ceramah, kutipan ceramah di YouTube kepada polisi ya, waktu itu bilang kalian itu belajar mental dan sebagainya, renang sana sini dan sebagainya. Ya, itu untuk melatih mental kalian untuk bisa kuat menghadapi para demonstran, para warga yang memang menjaga hak ya, para mahasiswa dan sebagainya. Jadi ya, itu memang tugas kalian, harus bisa kuat, harus bisa sabar. Jadi jangan sampai arogan gitu. Itu kutipan yang gue dengar ya waktu itu. Ya, gue rasa memang benar. Jadi jangan sampai ada lagi hal-hal yang memang menjadi memanas. Jadi bola liar ini malah kemana-mana, nanti bola panas ini malah liar kemana-mana. Ya, semoga gue doakan dari sini, semoga Indonesia tentram, semoga Indonesia aman di daerah manapun, di kota manapun. Oke, gue rasa cukup gue cerita untuk hari ini. See you next time, ketemu lagi nanti. Oke, bye bye.